mengundang bintang tamu luar sekolah atau dalam sekolah? Kalian mancing-mancing ke sini kan gen iso melaksanakan. Mboten. Halo Sobat Semangga. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Yang sebelumnya kan udah ada Pak Kepala Sekolah. Nah, sekarang pada hari ini kita mau undang siapa? Kedatangan siapa, Kak Reca? Kedatangan beliau ini lahir di Wonogiri 17 September 1972. Beliau adalah Bapak Edi Srianto SPD MPD. Tepuk tangan. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, Pak. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Pak? Ya, untuk secara kedinasan Ya. kita mempersiapkan untuk kegiatan asesmen sumatif untuk kelas 12. Yang lainnya ya mengurus kegiatan anak-anak di sekolah. Mayoritas sekarang anak-anak ini kan banyak melakukan pelanggaran terkait saat ini musim penghujan. Iya, Pak. Minimal mereka datang ke sekolah pakai sandal. Oh iya. Itu. Kita fokusnya ke situ dulu, ketertiban. Oh iya, ketertiban. Jadi teman-teman kalau berangkat sekolah itu jangan pakai sandal ya. Betul. Harus bersepatu. Harus bersepatu, Iya. harus taat aturan sekolah. Nah, terus Kak Reca lanjut. Lalu kita akan mengupas riwayat pendidikan Bapak Edi Srianto SPD MPD. Pertama, pendidikan dimulai dari SD di SD Negeri Mloko Wetan 2. Apakah betul Bapak? Dari TK, Oh, dari taman kanak-kanak. Walaupun saya sudah tua, masih menikmati taman kanak-kanak. Selanjutnya melanjutkan SMP di SMP Negeri 4 Wonogiri. Iya, betul. Setelah tamat SMP melanjutkan ke SMA Negeri 1 Wonogiri. Betul Iya, Bapak? betul. anak SMP 1. Setelah SMA melanjutkan ke Univet S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apakah betul Bapak? Betul. Lanjut lagi, Kak. Lanjut. Dan melanjutkan S2-nya juga di Univet. Betul sekali. Cinta alma mater ya. Cinta alma mater, Pak. Lalu melanjutkan pendidikannya ke Magister Pendidikan Univet. Betul Iya, ya Pak? iya. Oke. Nah Pak, sumber ini kami dapatkan dari orang-orang Intelektual. yaitu Densus 33 anti bocor. Jadi ada intelnya sendiri, Pak. Oke, bagus. Buat ngumpulin informasi-informasi. Lanjut lagi, Lanjut. Kak. Lanjut. Oh ya, teman-teman, sebelumnya kita memperkenalkan dulu nih Pak Edi. Pak Edi adalah Wakasek Kesiswaan dan juga pembina OSIS SMA 3 Wonogiri. Wis. Jadi oke, lanjut aja Kak. Lanjut pertanyaan aja langsung biar Oke. nanti durasinya enggak panjang-panjang banget. Oke Pak, tantangan menjadi pembina OSIS itu apa sih Pak? Saya luruskan terlebih dahulu ya. Jadi yang namanya pembina OSIS itu kan di bawah Wakasek Kesiswaan. Ya, jadi tidak mungkin Pak Edi Wakasek Kesiswaan sekaligus pembina OSIS. Itu include gitu saja. Jadi Wakasek itu membawai dari pembina OSIS yang terdiri dari 8 sekbid. Oh iya. Kegiatan sebenarnya di pembina OSIS ini masing-masing sekbid ini nanti kan membawai kegiatan keorganisasian. Misalnya sekbid 1 ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini nanti melaksanakan tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Gitu. Sampai ke sekbid 8 di situ tentang seni. Jadi masing-masing pembina OSIS dalam keorganisasian ini membawai bidang-bidang
di kesiswaan itu. Oh iya. Lanjut. Next. Oke. Apa sih? Nanti. Oke Pak, kira-kira pengalaman berkesan Bapak saat menjadi Wakasek itu apa Pak? 1 atau 2? Atau banyak? Banyak Oh, nggak banyak. apa-apa Pak, bebas. Kalau banyak berarti tidak berkesan ya. Tapi memang kegiatan di sekolah ini kegiatan yang sangat berkesan. Iya. Terutama kalau kegiatan yang paling dominan yaitu kegiatan perkemahan. Karena dengan perkemahan kita bisa melihat bagaimana tim kerja dari siswa ini bertanggung jawab mengelola suatu kegiatan yang tidak cuma 1 hari, paling tidak 2 hari pelaksanaan dan beberapa hari persiapan lah. Mereka benar-benar totalitas di dalam melaksanakan kegiatan. Ini yang paling berkesan. Sisi lain juga ada kegiatan yang berkesan ketika kita sebentar lagi mendekati penerimaan peserta didik baru. Nah, ini kita kan berkesan. Berkesannya kan nanti dapat siswa atau tidak. Begitu. Tinggal kita bagaimana manuvernya nanti untuk melakukan publikasi menarik dari alumni SMP ini untuk masuk ke SMA Negeri 3 Wonogiri lah. Ini juga nanti harapan kami ini kan podcast ini kan satu momen kegiatan yang saat ini ngetren juga ya. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebagai ajang publikasi. Oke. Gitu. Terima kasih. Terus lanjut nih. Apa riwayat karir Bapak? Mohon diceritakan boleh Pak? Iya, mohon diceritakan. Enggak ada karir ya. Karirnya apa? Kalau di sekolah ini kan guru. Iya. Wakasek ini kan cuma sampiran ya. Guru yang disampiri tugas tambahan sebagai Wakasek kesiswaan. Kalau dilihat karir sih sebenarnya jenjang guru itu nanti naiknya kan ke kepala sekolah, kemudian ke pengawas begitu. Terus lanjut lagi, apa hobi Bapak saat ini? Banyak atau semuanya? Banyak gak apa-apa Pak? Semuanya. Iya, yang jelas kalau hobi olahraga. Oh iya. Ya, kita tetap harus konsisten dengan olahraga karena olahraga ini kan bagian dari kehidupan kita. Ya. Jangan malas untuk berolahraga karena kesehatan ini menunjang untuk kelangsungan hidup kita. Oke. Terus olahraga apa yang paling disukai Pak? Yang paling diminati? Waktu siang atau malam hari? Waduh. Siang malam juga gak apa-apa. Ya. Olahraga yang paling disukai siang sama malam sama, badminton kalau saya hobinya. Maka di sekolah kita ini kan difasilitasi dari sekolah, gornya itu bisa dipakai untuk badminton, bulu tangkis, voli, sama mungkin kalau perkembangannya nanti ke tenis lapangan. Tenis. Oh iya. Kalau boleh tahu siapa atlet terfavorit Bapak nih? Atlet badminton. Iya Pak. Kalau dulu atau sekarang? Nah. Yang sekarang aja deh Pak kayaknya. Ya kalau dulu kan ada lim swiking itu ketika saya masih SD SMP itu juara dunia yang luar biasa. Kalau sekarang saya cenderung salut sama Anthony Ginting. Nah, itu nih pemain atlet bulu tangkis yang ulet banget pokoknya. Cinta produk Indonesia ya Pak? Iya betul, buatan Indonesia. Terus selanjutnya tanggapan Bapak tentang siswa yang membolos? Terkait dengan siswa yang suka membolos, memang ini menjadi fenomena tersendiri, mengingat memang lokasi areal SMA Negeri 3 Wonogiri ini kan di lereng gunung. Jadi seperti ada yang mengatakan waspadalah itu ya, bahwa kejahatan itu datang karena ada kesempatan lah.
di sekolah kita ini juga sama. Di lereng gunung ini kan belum ada pagar, sehingga kalau memang anak ini mungkin pas jam kosong, kemudian gurunya mungkin ada kegiatan kedinasan, mereka malas di kelas atau tidak mau mengerjakan tugas di kelas, mereka larinya ke warung yang di luar sekolah, misalnya lewatnya ya jalur-jalur di lereng pegunungan itu. Jalur alternatif. Iya betul, alternatif untuk mereka. Nah, kita juga kesulitan karena memang tugas seorang guru ini fokusnya kan untuk proses pembelajaran di kelas lah. Seperti tadi saya katakan, tugas tambahan kita. Nah ini kan bonus kita untuk bagaimana menyiasati agar anak-anak ini nanti ke depan yang suka membolos ini ada kesadaran ini tentang ketertiban di SMA 3. Iya. Terus solusi apa Pak yang bisa ditawarkan untuk mengurangi aktivitas membolos tersebut? Oke, kalau solusi yang kita pakai tentunya kita akan menerapkan sanksi. Sanksi. Sampai saat ini atau kegiatan yang dilakukan dari kesiswaan dan timnya, di sekolah kita ada yang namanya tata tertib. Walaupun untuk pelaksanaannya kita tidak dapat secara optimal. Mengingat karena kegiatan tersebut ini kan dipengaruhi karena adanya pandemi COVID-19. Ya, perubahan siswa masuk ini kan baru saja, sehingga untuk penerapan belum bisa kita laksanakan tata tertib itu di sekolah kita secara maksimal. Terus kan tadi Pak Edi juga sebagai pembina OSIS. Tantangan menjadi pembina OSIS itu apa Pak? Ya, tantangan dari tahapannya seperti ini ya. Tanggapannya seperti ini. Sebelum kita ke Wakasek kesiswaan, kita kan ranahnya biasanya tingkatannya ke pembina OSIS dulu. Tantangannya karena yang jelas jumlah pembina OSIS dengan jumlah siswa ini kan terpaut jauh sekali ya. Kalau saat ini sekaligus saya sebagai pembina OSIS juga Wakasek kesiswaan, dilihat dari jumlah siswa kita itu kan ada sekitar 968 dengan 8 pembina OSIS. Tentunya untuk kegiatan perlu kerjasama semua pihak. Tantangan kita kekurangan jumlah pembina OSIS ini kan yang merupakan satu hal yang sulit nanti untuk dipenuhi, memaksimalkan tugas sebagai pembina OSIS itu. Jadi kalau tadi dikatakan banyak anak yang membolos, karena ya memang jumlah kita tidak seimbang antara jumlah siswa dengan pembina. Gitu. Iya Pak. Terus Kak Rica mau tanya enggak ini? Aku terus nanti yang tanya capek. Gantian ya Pak. Iya. Tips meningkatkan kedisiplinan siswa itu bagaimana sih Pak? Ya, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, yang jelas ini menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa kedisiplinan atau ketertiban ini harus ada dalam diri siswa itu, sehingga dengan bentuk kesadaran itu mereka tidak perlu kita mungkin terapkan operasi atau kita bentak misalnya. Kalau sudah ada bentuk kesadaran diri akan arti pentingnya disiplin itu sendiri, mereka tentunya akan menyadari tentang apa yang ia lakukan itu benar atau salah. Itu. Oke. Next ya Kak. Next aja Kak Rica. Lalu suka duka sebagai Wakasek kesiswaan SMA Negeri 3 Wonogiri itu apa Pak? Enggak ada dukanya ya. Suka semua. Mengapa kita suka? Memang ketika kita berkecimpung dengan anak-anak ini kan membuat kita awet muda. Awet muda. Senang terus ya Pak? Iya, senang terus walaupun jadi ya agak pusing ketika menghadapi kenakalan. Namun kita menyadari ketika anak-anak ini ya punya
tingkah laku yang seperti itu memang masa-masa mencari jati diri. Iya. Usia mereka masuk di kelas 10 itu mungkin menjelang usia 16 ke 17 tahun. Jadi proses pendewasaan. Iya. Ya, tentunya ya kita harus happy saja lah, seneng. Dijalani ya. Seolah-olah ya betul kita jalani, seolah-olah kita akan mendidik anak-anak kita sendiri. Iya. Oh iya, Pak. Gitu. Lanjutkan. Kita Masuk ke Q&A masuk aja ke nih kayaknya. Q&A ya, Iya, Pak? langsung Oke. aja. Pertanyaan pertama nih, Pak. Nanti dijawab dengan spontan ya, Pak. Spontan ya, Pak? Oke. Nah, pertama, mengundang bintang tamu luar sekolah atau dalam sekolah? Boleh jawab 2? Bisa. Bisa. Banyak enggak apa-apa, Pak. Tapi ya, dalam dan luar. Oh iya. Oh iya. Iya no. Dalam itu nek anggaran terbatas, luar kalau memang sudah ada izin kita mengadakan kegiatan dengan bintang tamu dari luar. Alternatifnya tahu ya? Tahu, Pak. Oke. Tolong boleh di-spill dong, Pak, tahun ini kira-kira gimana? Iya. Untuk apa? Untuk bintang bintang tamu. Iya. Lah kalian mau mengadakan Terkhusus. apa ini bintang tamu? Buat HUT itu HUT, nanti, Pak. Karena Ya. kan momen besar kita ada pelepasan. Undang bintang tamu ya enggak masalah. Oh, Cuma ketentuan atau kebijakan pemerintah sekarang kan untuk menarik iuran dari siswa itu tidak diperkenankan. Ya, misalnya untuk merayakan ulang tahun, Iya. kemudian untuk melaksanakan kegiatan pelepasan, untuk melaksanakan karya wisata atau studi tour, untuk studi banding atau kunjungan ke perguruan tinggi ini sementara ini tidak diperkenankan dari pemerintah provinsi atau pemerintah khususnya dinas pendidikan. Oh iya. Lalu kira-kira solusinya biar kita bisa melaksanakan itu bagaimana ya, Pak? Kalau kita cari solusi alternatif itu beresiko tidak, saya sendiri juga kurang tahu. Iya, Pak. Artinya kalian mancing-mancing ke sini kan jadi iso melaksanakan. Buatin, Pak. Cuma ya. tanya, kita cuma Ya. tanya, Pak. Sekedar pengetahuan saja ketika itu memang sekolah tidak terlibat, kemungkinan ini memang apa ya, kita juga melatih siswa ini untuk berorganisasi, kemudian siswa ini untuk melatih diri. Saat ini kan modern ya atau era globalisasi. Mereka mencoba menjadi EO dan sebagainya. Saya kira sepanjang itu dilakukan siswa dan sekolah tidak terlibat, artinya sekolah memfasilitasi kegiatan saja, kegiatan dilaksanakan internal sekolah tidak masalah. Aman berarti, masih aman. Iya, aman, tapi tidak boleh menarik biaya. Iya. Terus lanjut aja, Next Kak. ya, Pak. Next. Pertanyaan nomor 2 nih, Pak. Kopi atau teh? Teh Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? manis. Oh. Ya. Manis. Teh rica manis. Kalau teh pahit, Pak. Pak, teh pahit gimana? Itu kan Pak? kena diabetes. Lanjut, Kak. Lanjut pertanyaan nomor 3. Iya. Rambut panjang atau rambut, Rambut pendek? pendek. Rambut pendek. Alasannya, Alasannya apa? apa, Pak? Istri saya rambutnya pendek. Oh, gitu. Jadi, oh iya. Ya udah. Lanjut. Next, nomor 4. Berkumis atau tidak berkumis? Ya berkumis. Ini kan juga cerminan diri. Oh. Kewibawaan ya. Ya, saya tidak tahu. Oh iya. Faktor alami. Oh iya. Rasa mikir yang berkumis ya. Si Reca, Pak. Terus suka laki-laki yang berkumis kah, Pak? Model berkumis suka, tidak berkumis suka. Oh iya. Ya, kan murid-murid laki-laki banyak yang tidak berkumis juga. Iya. Saya suka. Kan sayang dengan anak-anak. Iya, Pak. Next. Lanjut. Sandal atau sepatu, Pak? Sepatu. Alasannya, Pak? Alasannya ya, Iya. konsepnya. Ya saya ambil Konsepnya. konsep saja, sekolah ini yang setiap hari
Jadi spesifikasi sudut pandang saya bidang ketertiban, banyaknya anak-anak yang pakai sandal, maka konsepnya sepatu. Ya. Lalu lintas saja sekarang naik motor, Pakai aturan ya kan, Iya, Pak, pakai sepatu. undang-undang lalu lintas harus pakai sepatu Juga demi keamanan, keamanan. Betul. Lebih nyaman juga ya, Pak. lebih nyaman juga. Mutlak ya Pak sepatu. Harus. Lanjut Kak Reca. Lanjut. Gantian toh Kak. Oh, Ya. aku. Iya. Aduh, udah habis ini. Apa ya? Apapun boleh. Oh, silakan. iya. Ya. Pribadi juga boleh. Oh, enggak apa-apa. Pengalaman berkesan Bapak dalam hidup. Pengalaman berkesan. Iya. Iya. Ya sebagai seorang bapak. Oh. Nggak ditanyakan lagi ya. Bingung. Alasan Ya. apa? Alasannya. Kenapa? Ya yang menjadi alasan menjadi seorang bapak memang kita harus bertanggung jawab. Iya. Dari segi agama juga jelas bahwa bapak itu sebagai seorang pemimpin tentunya juga akan mempertanggungjawabkan sebagai pemimpin atau kepemimpinannya di dalam keluarga, apalagi mungkin kepemimpinan dalam bidang pemerintahan. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu putra Bapak Edi berapa ya? Nah, ini Nggak apa. sudah ke pribadi. Iya, pribadi. Nggak masalah. Anak saya yang pertama cantik, boleh nanti. Oh. Kenalan boleh, Pak. Oh, iya. Pak. Anak sementara 3. Oh, 3. kita kan belum tahu takdir ya, siapa tahu istri saya nanti Iya, Pak. Amin. Amin. hamil lagi. Iya. Yang pertama perempuan, kemudian yang kedua perempuan lagi. Lah ini yang ketiga juga perempuan. Oh, semua perempuan ya, Pak. Tiga-tiganya Tiga-tiganya, perempuan. betul. Terus langsung aja. Langsung aja Kak. Ini ya? Iya. Oh iya. Tanggapan Bapak tentang podcast multimedia yang baru ini. Nah, luar biasa ini terobosan inovasi yang tentunya di bawah pembinanya. Ucapan terima kasih kepada pembina multimedia di SMA Negeri 3 Wonogiri. Iya, Pak. Masih bujang, ganteng, Iya. inovatif. Inovatif juga. Ya. Mengikuti. Kemudian fan dari ngefan ya, anak-anak banyak yang ngefan Iya. juga lah. Ini kan harapan ke depan followersnya juga banyak. Amin, Pak. Bantu Gitu. share ya, Pak. Siap. Jadi inovasi terus maju, kemudian berkembang, kita menerobos era teknologi ini jangan sampai ketinggalan. Iya. Kita fasilitasi, mudah-mudahan multimedia ini berangkat dari kesederhanaan ini nanti terus berkembang semakin maju tentunya. Amin. Siap. Terus Pesan dan kesan untuk podcast multimedia. Pesan dan kesan. Pesannya ya terus maju, jangan pernah menyerah apapun kendala hambatannya. Sangat terkesan ini luar biasa, sudah melakukan berbagai aktivitas kegiatan, khususnya kegiatan di sekolah, baik live YouTube maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya ini dimotori dari multimedia. iya, Pak. Gitu. Terus ada nggak, Pak, pesan kepada OSIS untuk tahun ini, Pak? Pesan kepada OSIS. Iya. Kesan-kesan multimedia ini ke OSIS. OSIS. Kesannya tadi masih tambah 1. Reporternya cantik. Oh iya. Ya. Pesan untuk OSIS tentunya kepada anak-anak OSIS ini untuk terus berinovasi, berkarya, bahwa sekolah ini sebagai ajang latihan organisasi, kalian belajar di sini, tentunya waktu ini sangat berguna dan bermanfaat, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam berlatih. Kedepannya ketika nanti kita sudah ke jenjang perguruan tinggi atau kita mungkin hidup di lingkup kemasyarakatan, kita sudah tidak canggung lagi, kita sudah punya pengalaman. Iya. Gitu. Terus satu lagi, Pak. Dua enggak apa-apa.
pesan kepada siswa-siswi SMA 3 Wonogiri agar lebih disiplin lagi. Oke. Pesan untuk anak-anak agar lebih disiplin, tentunya jangan lupa di website kita itu sudah di upload di sana tentang tata tertib. Pelajari tata tertib, kemudian sadari bahwa ketertiban ini sebagai bekal kita menjadi orang sukses. Oke. Next. Terkait promosi sekolah, mungkin ada kalimat promosi untuk sekolah kita, Pak? Kalimat promosi. Iya, kan mau ini, Pak. Iya, mau tahun ajaran baru. Kalau promosi kita kan PPDB lah, Pak. ya, dari PPDB, Pak. Kalimatnya panjang sih, karena proses. Oh. Jadi ketika kita publikasi, semaksimal mungkin kita mengupayakan berbagai kegiatan yang sudah ada di sekolah kita. Ini nanti kita tampilkan, apakah nanti melalui pamflet-pamflet atau tugas nanti dari multimedia. Ini tugasnya ya. Siap, Pak. Ini untuk mempublikasikan melalui media, Instagram, Facebook, atau terkait dengan teknologi ini tanggung jawab dari multimedia. Iya, Pak. Nah, itu ya. Multimedia siap menampung kok, Pak. Oke. Terus Apa ya? iki loh. Kira-kira Pak, untuk tamu berikutnya ingin mengundang siapa? Bintang tamu. Ya, Ya. yang akan dibawakan multimedia selanjutnya, Pak. Oh, untuk di bincang-bincang Iya. sore tanpa kopi ini ya. Iya. Mohon dicatat ya, besok harus ada kopi di sini. Ya, ini sudah sampai serak ini. Boleh guru, boleh siswa, Pak. Boleh, silakan. Yang jelas untuk multimedia ini, agenda podcast semacam ini menjadi agenda secara rutin ya tentunya. Iya, Pak. Untuk berbagi pengalaman, share informasi, silahkan nanti boleh dari guru atau mungkin karyawan atau siswa atau terserah nanti dari multimedia. Yang penting informasi yang disajikan atau acara ini bisa bermanfaat bagi khususnya para siswa, juga tentunya nanti sebagai ikon di sekolah kita. Oh ya, mungkin Bapak mau menspilkan salah satu guru yang mau dihadirkan pada podcast selanjutnya. Saya pikir dulu. Iya, Pak, silakan. Silakan, Pak. Sebenarnya ketika kita mau menghadirkan podcast itu, sing muda, sing berkarya itu yo Pak David itu. Oh, binanya sendiri ya, Pak? Binanya sendiri. Ya. Jadi nanti kita tahu nih awal muasal, atau siswa itu juga tahu awal mulanya podcast Iya. multimedia di sekolah kita itu dulu. Iya, Pak. Terima kasih. Terus adakah, Pak, quotes buat siswa-siswi SMA Negeri 3? Quote-nya sederhana saja. Iya, Pak. Silakan. Belajar dan terus belajar. Jangan sampai kita terperdaya dengan indahnya kehidupan saat ini. Quotes yang sangat berarti, teman-teman itu. Terus sudah ya? Sudah aja, Pak. Oh iya, kita jangan lupa ya subscribe multimedia Semangga dan apa? Spotify kita. Oh iya, kita juga punya Spotify ya? Iya, punya. Oh, punya ya ternyata. Terus Jangan lupa di follow, subscribe juga YouTube-nya. Terus kepada Pak Edi, kami ucapkan terima kasih, Pak, untuk kehadirannya. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kurangnya atau salah kata. Kami segenap multimedia berterima kasih juga dan mohon koreksinya nantinya, Pak. Oke, Ya. terima kasih kembali. Jangan lupa nanti saya masih jadi bintang tamu Oh iya, Pak, siap. Oh ya. sebagai seorang guru. Oh ya, nanti kami undang lagi, Pak. Boleh. Asis. Ya. Oke, udah ya, gitu aja ya.
kita sudah penghujung acara. Jangan lupa like, subscribe channel kita, komen juga Share di YouTube, sebanyak-banyaknya. share. Terus di Spotify jangan lupa juga. Kita upload setiap hari Senin di Spotify. Terus jangan lupa. Oh iya, kita juga punya akun Manifest loh. Jangan iya, lupa jangan ramein ya lupa. di sana. Nanti ya Kita sekedar- setiap hari upload manifest. Iya. Kalau ada yang nge-manifest juga kita upload. Terus Oh iya, sebelumnya Pak Edi udah tahu belum ya apa itu manifest? oh iya. Manifest. Bisa dijelaskan? Silakan Mbak Reza dijelaskan. Bisa jelaskan ya Pak? Oke. Jadi manifest itu kayak semacam pesan kepada orang rahasia. Jadi kita nanti tuh kayak orang itu, siswa atau siswi itu mengirim kata-kata kepada, dari, dan kata-katanya apa. Itu dikirim ke Instagram namanya Secret Confession. Nah di situ nanti ada miminnya Pak di situ. Mimin itu nanti bertugas sebagai mengupload pesan-pesan itu, mempublikasikan ya benar. Terus yang menerima manifest itu yang kayak namanya yang di manifest itu nggak tahu yang ngirim siapa gitu, nggak tahu Pak. Jadi Rahasia. kayak rahasia gitu Pak. Pesan rahasia, Pesan entah itu rahasia. kepada murid, guru, Iya. semacamnya. Oke. Universal, Pak. Iya, Bisa. Iya. Yang penting miminnya seperti adminnya ya. iya. Artinya gini, ketika menerima pesan itu kan mungkin juga editing ya, kalau mungkin ke pesan-pesan itu yang mungkin tidak Iya. tidak baik Iya. atau kata-kata yang bisa. mungkin di luar batas-batas Iya. kenormalan gitu kan, Bisa tentunya bisa di filter, Pak. di-filter. Iya, bisa. Oke. Mm. Jadi nanti guru juga boleh follow loh, Pak. Siap. Guru nanti Insya follow. Allah. Iya, buat ngeramein cuma buat ngeramein. Oke. Sekali lagi terima kasih ya, teman-teman. Cukup sekian dari kami Multimedia. Tentunya selamat bertemu kembali pada jilid yang selanjutnya. See you next video. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke.